Pak Suryanto, bagaimana hingga saat ini update jumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru? Jadi BNPB juga dari sejak tadi terjadinya erupsi terus melaksanakan pendataan, Mbak. Jadi saya ulangi lagi sama seperti yang disampaikan oleh Bupati maupun tadi dari Kompas TV ya, ada Ya. 1979. Tetapi itu data awal, Mbak. Setelah 14.30 sudah berangsur-angsur para pengungsi ini kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ini tentu saja kami akan laksanakan pendataan secara terus-menerus. Untuk sementara memang ada di 11 titik. Ya. Tadi di Desa Penanggal itu ada 131 jiwa, memang betul seperti yang tercatat di kami. Tersebar. Nah, yang terbanyak ini catatan dari kami ada di kantor Kecamatan Candipuro. Ini ada sampai 600 jiwa. Saya langsung berkoordinasi dengan Pak Bupati barusan terkait dengan kebutuhan logistik yang diperlukan. Memang sementara 1-2 hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang sudah siap, tetapi karena sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, pemerintah pusat juga akan turun segera dalam kesempatan pertama. Tentu saja pemerintah pusat turun ini dengan membawa bantuan, baik terkait dengan anggaran maupun logistik yang diperlukan. Demikian, Mbak Cindy. Baik, Pak Suryanto, ada berapa wilayah yang terdampak? Seluas apa dampak dari awan panas guguran Semeru kali ini? Jadi yang kami catat memang ini lebih kecil daripada saat tahun kemarin ya, tapi sementara ada 4 kecamatan yang terdampak. Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Rowo Kangkung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian. Sementara yang terdata desanya ada 7 desa. Nah, tetapi ini kan masyarakat ini sudah punya pengalaman ini. Dan satu hal yang bisa menjadi pelajaran bagi penanganan bencana di tempat lain adalah tepatnya dilaksanakan relokasi, Mbak Cindy. Sehingga yang sekarang sudah direlokasi ada 2.000 unit rumah, ya ada 1.956, tepatnya hampir 2.000 yang sudah direlokasi dan sudah ditempati sekarang tidak terdampak. Meskipun pada saat kejadian APG tadi pagi juga masyarakat mungkin karena gelap begitu melihat dari jauh juga ada awan panas guguran, mereka pada panik ya, keluar dari tempat pengungsian, tapi sekarang rata-rata sudah kembali. Dan kalau kita lihat penjelasan Pak Bupati, Kamar Kajang itu memang sebagian pengungsinya sudah direlokasi, sehingga pada saat dapat dampak yang lebih besar sekarang itu untuk dusun Kamar Kajang, ya alhamdulillah masyarakatnya tidak ada yang menjadi korban. Demikian. Jadi sudah tidak ada lagi yang berada di zona bahaya sampai malam ini ya, Pak Suryanto? Tidak ada lagi yang di zona bahaya, dan memang yang harus diwaspadai kan ini musim hujan. Ya. Hujan ini membawa lahar panas menjadi lahar dingin, langsung turun ke bawah ke tempat-tempat aliran lahar. Kalau di tahun 2021, Desember 2021, ingat, itu aliran lahar itu sampai mengenai kampung. Itu dulu namanya ada kampung Renteng gitu. Karena apa? Karena aliran laharnya itu mengarah ke situ. Nah, ini kan sekarang sudah diperbaiki. Sehingga aliran lahar dinginnya ini ke tempat yang aman. Nah, diharapkan untuk masyarakat itu tidak boleh melaksanakan aktivitas kegiatan radius 500 meter dari sempadan aliran sungai itu. Demikian, Mbak. Pak Suryanto, sampai malam ini belum ada laporan korban terkait dengan awan panas guguran Semeru ya? Sementara untuk korban jiwa nihil, Mbak. Mudah-mudahan tidak ada tambahan laporan, karena sekarang kan kondisinya dari PPMBG juga sudah mulai reda. Sejak 14.30 gempanya sudah mulai menurun, meskipun statusnya tetap awas gitu ya, status yang paling tinggi. Tentu saja nanti dilihat dari ahlinya, ya Badan Geologi akan memantau terus perkembangan Gunung Semeru ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa kembali ke tingkat yang lebih rendah, yaitu siaga atau waspada. Demikian.
Karena masih statusnya awas, apa kemudian yang akan menjadi strategi dan skema yang akan dilakukan BNPB malam hingga esok hari, Pak Suryanto? Yang pertama tentu saja kami akan segera datang mendampingi pemerintah daerah terkait adanya pengungsi. Kami pastikan kebutuhan dasar pengungsinya ini terpenuhi. Oke. Kalau tadi logistik begitu ya, Ya. mungkin yang lain-lain seperti selimut, tempat menginap, kemudian karena ini pengungsian tidak terlalu banyak, Mbak, tidak perlu dibangun tenda-tenda seperti di Cianjur begitu. Ya. Mungkin dengan menggunakan fasilitas seperti balai desa, pendopo, kantor kecamatan ini sudah bisa menampung seluruh pengungsi. Apalagi pengungsi-pengungsi juga secara berangsur-angsur kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini kami pastikan kebutuhan dasarnya terus sampai dengan nanti status tanggap daruratnya berakhir, kembali ke normal ini bisa dipenuhi. Oke, artinya tidak ada penambahan lokasi pengungsian yang saat ini sudah tersebar di 11 titik, Pak Suryanto, atau perlu nanti akan ada strategi atau skema tertentu yang akan dilakukan sampai status Gunung Semeru ini turun dari status awas? Tentu saja kami akan asesmen secara langsung bekerja sama dengan pemerintah daerah, unsur TNI Polri yang di lapangan. Kira-kira 11 titik ini sudah memadai atau belum, atau perlu ditambah lagi. Tetapi berdasarkan pengalaman APG 2021, jumlah pengungsian ini lebih sedikit, Mbak. Sehingga saya yakin pemerintah Kabupaten Lumajang sudah punya pengalaman dalam menangani pengungsi yang lebih banyak. Tentu saja sekarang lebih sedikit, mudah-mudahan dan pasti lebih baik. Demikian. Mudah-mudahan situasi juga lebih baik dan semakin membaik. Terima kasih Letjen Suryanto, Kepala BNPB, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini.